ini primadonanya nih. Nanas. Udah langsung dibanting. Nyangkut tangannya, taruh. Syukurin. Lebaran sudah lewat, namun suasananya masih terasa. Ya, permintaan kue kering selalu naik drastis sebulan menjelang Idul Fitri. Begini kira-kira kesibukan penjual kue kering yang tengah Anda santap. Salah satu pengusaha kue kering yang kebanjiran orderan pada Lebaran tahun ini adalah produsen kue kering rumahan milik Farah dan Nurbaini di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Iya. Iya. Ini yang hijau. Bukan. Ya, banget yang besar. Ini kacang bukan sembarang kacang, kacang yang bagus punya ini. Misi Bu, air panas. Iya lewat. Si Pak. Halo, Adek. Mana ada air panas? Ini, Bro. Oh ya, kacang panas. Belum dimasak. Bu, misi Bu. Halo, bayinya tidur dedeknya. Misi. Aneka bahan kue sebenarnya bisa dibeli di mana saja. Namun pastikan bahan yang Anda pilih berkualitas. Setelah seluruh bahan selesai kita beli, lanjut kita ke dapur. Aduh, cuaca lagi nanas, bro. Panas. Aduh, nyangkut. Aduh, kantong. Nastar yang nikmat tentu harus didukung oleh selai yang nikmat. Bu, segini kurang dalam nggak, Bu? Dalam sehari tidak kurang dari 100 nanas dihabiskan di tempat ini. Kalau mau isian nastar yang manis, bisa pakai nanas yang matang. Tapi kalau mau nastar dengan selai manis asam, campur sebagian nanas yang matang sempurna dengan yang setengah matang. Manis tapi tahun ini asamnya agak sedikit berlebihan, agak sedikit over, tapi katanya tetap bisa dipakai, tapi akan digabung dengan nanas yang manis banget dicampur dengan yang agak asam tadi. Tapi nagih ya, Bu? Iya, terus aja, Bu. Ownernya mana rugi nih, bro. Setelah itu haluskan nanas yang telah dipotong dan masak dengan api sedang sampai kadar airnya berkurang dan warnanya berubah menjadi pekat. Ini berapa lama, Bu? Dari yang kayak jus buah begini sampai jadi mirip-mirip nastar? Mungkin sekitar 7 jam. 7 jam? Ya, 7? Tapi jangan sampai terlalu kering ya. Tahu bisa-bisa selai nanas akan mengeras. Kira-kira segini nih kekentalannya. Kalau masih dirasa kurang manis, bisa juga ditambahkan gula atau beberapa rempah-rempah seperti batang kayu manis hingga cengkeh untuk menambah rasa. Untuk adonan nastar, campur mentega dan margarin dengan perbandingan 1:1. Mentega yang terbuat dari lemak hewan ini akan membuat kue nastar terasa empuk dan lembut. Sementara margarin yang terbuat dari lemak nabati akan membuat adonan nastar menjadi lebih gurih. Tambah gula halus, garam, kuning telur, dan juga terigu. Aduk hingga rata. Setelah itu tinggal diisi deh dengan selai nastar. Ya, tidak berbakat mengisi. Ini kenapa kayak bakso kikil gini? Ya, gagal. Membulat-bulatkan nastar jadi bagian tersulit untuk saya. Sebab selain belum terbiasa, adonan juga harus berukuran sama besar. Terakhir, nastar akan dioles dengan kuning telur agar mengkilap ketika matang. Oh iya, tambahkan juga sedikit keju di bagian atas nastar untuk mempercantik tampilannya. Satu toples standar dengan ukuran 500 gram biasanya berisi 50 butir nastar. Ini berarti kami harus membuat tidak kurang dari 5.000 nastar untuk memenuhi kebutuhan 100 toples nastar per harinya. Lebih full ya. Saya dikasih tau sama mbaknya kalau sampai dia nggak sampai pinggir, biasanya tuh pas udah matang kan mekar. Cuma nongolnya di atasnya doang. Jadi glossy-nya di atas. Sisanya jadi dough, warnanya tuh nggak keluar. Sedangkan kan kalau nastar cantiknya tuh kalau dia sampai shining, sampai ke pinggir-pinggir. Setelah selesai, nastar akan di oven selama 1 jam dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius.
Agar nastar tidak retak, cek di 15 menit pertama saat memanggang. Apakah ada adonan yang pecah atau tidak? Bila ada, turunkan suhu alat pemanggang Anda. Bila tidak ada, lanjut memanggang sampai nastar berwarna kuning pekat. Nah, ini pembuktian rasa. Ngicip dulu ya Mbak ya. Iya. Tuh, jangan-jangan ada yang lagi makan juga di rumah nastarnya. Cip. Silakan makan dulu baru ngomong. Ini yang kematangan bisa dimakan juga? Tak. Saya. Oke. Walaupun nih nastar jadi primadona hingga mencapai 50% penjualan, tapi aneka kue lain juga sudah ada pemesannya loh. Kue kacang salah satunya. Ini udah. Dah. Ntar pahit. Ayo. Ini saya dikasih sama mbaknya kalau mau masak kacang untuk pemula nih ya. Masaknya dikit-dikit, jadi kalau ada yang gosong, ruginya nggak banyak. Iya. Betul. Karena kalau semua bangkrut ya Mbak. Bangkrut lah. Kacang mahal soalnya kan. Kue kacang memang tidak serumit kue nastar, tapi kue kacang butuh tenaga lebih besar, terutama ketika mengaduk puluhan kilogram adonan setiap harinya. Hahaha, pegal juga ya tangan saya. Beberapa kan masih ada yang terlalu bulat begini ya, terlalu menggumpal. Ini dipecahin juga ya? Iya. Biar nanti terasanya sampai ke dalam-dalam, gulanya ada, tapi tetap bertekstur kacang. Ini ada lagi, bisa nggak? Nih, yang ini dipecah-pecahin nih. Tuk. Tuh. Jangan lupa tambahkan gula halus, garam, telur, tepung, dan juga minyak goreng untuk merekatkan adonan satu sama lain. Kalau minyaknya ini diusahakan pakai minyak yang setelah digunakan untuk menggoreng kacang supaya lebih terasa. Jangan pakai minyak yang baru. Kemudian tekan-tekan adonan kue kacang ke dalam cetakan satu persatu. Kesabaran memang jadi kunci untuk para produsen kue kering. Walau dibuat dalam jumlah banyak, harus diperhatikan satu persatu. Sebelum dipanggang, lagi-lagi oleskan kuning telur untuk mempercantik tampilan kue. Sembari menunggu kue kacang matang sempurna, lanjut kita kemas pesanan kue kastengel. Ketika saya baru belajar, saya dicoba yang paling susah. Ya, tangannya mana copot. Ya Allah. Mubazir. Mubazir. Lihat perbandingannya. Oh. Oh, dia bersih loh. Ininya lo botolnya lo punya saya begini. Kayaknya ini harus diganti, tidak layak. Mungkin susunannya juga ini lebih teratur. Ini matematis. Oh, ini sejarawan. Kalau yang kecil kan gampang tuh, tinggal taruh-taruh. Kan kalau ini harus pakai dengan kesabaran. Itu. Baru belajar langsung yang gede. Udah langsung dibanting. Nyangkut. Syukurin. Lepas aja dah, udah sisa. Gimana nyerah? Omset yang didapat selama bulan Ramadan tergolong fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Namun produsen kue di tempat ini harus bekerja siang dan malam untuk memenuhi pesanan. Setelah selesai dikemas, kue kering siap dikirim ke tangan para pelanggan. Ada yang dikirim dengan mobil, ada yang dikirim dengan motor. Nah, saya kebagian mengirim dengan motor. Bukan ke sini tadi ya? Bukan ke sini. Tadi katanya belok kanan, kiri terus kanan. Sabar, saya lihat dulu. Wow. Bisa lo nyasar. Ada jalan ke sini. Bukan sini, pasti bukan. Belok kayaknya kita harusnya tadi satu gang lagi. Harusnya. Kayaknya ngeri jatuh deh. Nggak berani tuh. Salah jalan sih tadi kayak. Wah, karena tidak hafal jalan, saya malah hampir celaka. Waduh, saya harus lebih berhati-hati nih. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah. Mau ngirim ke rumah Bu Beben ini? Hah? Oh bukan. Oh Ya. Makasih ya Bu ya. Pas banget dah, cocok dimakan di hari raya bersama keluarga. Kalau tradisinya begitu atau gimana sih Bu di sini? Iya, kayak tiap tahun emang kayaknya kue nastar itu nggak pernah lepas deh ya kalau di hari raya itu. Kayaknya harus ada, itu wajib. Biasanya selain nastar pesan apa lagi Bu? Saya biasanya kalau nastar tuh kue keju, terus kayak yang kue kacang, terus semprit, biasanya kayak gitu.
Di balik manisnya rupiah dari bisnis kue kering, tidak semuanya berjalan mulus. Tidak terhitung berapa kali kue gagal produksi. Mulai dari kesalahan ketika membuat adonan yang berujung pada rusaknya kue, hingga mesin pemanggang yang tidak bekerja optimal. Kita udah capek-capek bikin nih, terutama nastar ya kan. Pas lagi di oven ternyata itu gosong semua. Dan itu rasanya nyesek banget beneran deh. Itu gosong semua karena ovennya itu nggak diperhatiin. Gosongnya gosong matang atau gosong nggak bisa dimakan? Nggak bisa dimakan. Udah nggak layak dijual, jadi otomatis kita hempaskan gitu. Walau nikmat, jangan mengkonsumsi kue kering terlalu banyak ya. Sebab kandungan gula dalam sepotong aneka kue kering ini tergolong tinggi. Secukupnya saja. Tunjukin aja ke kamera. Ren Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.